Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Nah, pada saat ini kita masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Riyahul Jannah dan juga Ustadz Ahmad Farhan. Nah, Ustadz, tadi kita sampai di bagaimana seharusnya kita yang masih hidup ini berbahagia, begitu ya Ustadz ya. Menarik sekali ya ibu-ibunya, mari kita lanjutkan, silakan Ustadz. Iya, jadi kalau selalu membangun rasa bahagia dalam hidup, terlepas kondisi kita, yang kata orang nggak bahagia, terbatas sama materi, kan bahagia itu kan akan menjadikan kita mudah untuk melakukan. Bersyukur itu harus dibanyakkan, ya. Karena dengan kesyukuran akan menjadikan kita bahagia. Nah, kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini bisa kita nikmati, bisa kita produksi kebaikannya, kita hasilkan dengan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah mati nggak ada yang bisa dilakukan. Makanya digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayatnya itu di surah Al-Munafikun, bahwa bagi mereka yang sudah meninggal itu berandai-andai, ya. Andaikan aku ditunda saja sedikit kematian, ya. Sebentar saja ya Rabb, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas salihin. Jadi andaikan kematian ini tidak dihadirkan, andaikan aku sebentar saja masih dikasih kesempatan, andaikan aku masih di dunia, andaikan saja. Ya, karena mereka sudah melihat kondisi setelah mereka mati, mereka nggak bisa apa-apa. Sampai di situ disebut fa asaddaq wa aqum minas salihin. Aku janji ya Rabb, aku pengen banget sedekah. Kalau engkau berikan kesempatan aku hidup, kalau kau tunda kematianku, aku akan bersedekah. Pertanyaan, ketika hidup kemana aja? Kau nggak bersedekah? Dikasih kehidupan selama ini ngapain aja? Kok pelit dengan tetangga, nggak pernah datang acara takziah, diundang pesta nggak datang juga, orang minta bantuan malah dimaki, padahal dia punya materi. Lah kalau sudah mati, apa yang akan disampaikan? Sekedar penyampaian. Apa yang disesalkan sudah sesal, nggak akan mengembalikan keadaan. Sampai dia ngomong, wa aku minas solihin, ya Allah aku pengen banget jadi orang soleh. Kata malaikat kalau dia bisa ngomong, ente kemana aja selama yang dikasih hidup? Dulu diingatkan, tinggal sebelah masjid, 5 waktu ada azan nggak ke masjid. Di sebelah Anda ada yang meninggal, kemarin teman kantor ada yang meninggal, nggak datang takziah. Kemarin di situ ada anak yatim, mereka minta bantuan, ada orang miskin, mereka minta bantuan, nggak dibantu. Sekarang Anda sudah mati, nggak bisa. Hayhata lima tu'adun, nggak bisa kembali. Nah, maka ibu-ibu pemirsa TV di rumah, penyesalan memang selalu datang belakangan. Kalau datang duluan itu namanya pendaftaran. Ya. Nah, Allah berfirman wa tazawwadu, maka berbekallah. Kita ini mau menyekolahkan anak butuh modal. Mau camping butuh bekal. Berkebun butuh bekal. Berdagang butuh bekal. Anak sekolah kini bawa bekal. Bekal semua itu. Artinya kita sadari ada kebutuhan kita di dunia yang harus ditopang dengan bekal. Tapi ingat, dunia ini kan hanya bagian kecil, tempat yang singkat untuk kita beraktivitas. Lalu ada kehidupan yang lebih lama, yang lebih panjang, yang lebih banyak dramanya kalau nanti di dunia ini kita bermasalah. Persoalannya, pertanyaan, bekal Anda apa? Bekal kita seberapa? Coba, mau nyekolahin anak kita rela banting tulang, tunggang, langgang, lintang, pukang, sampai telentang nyari uang. Tapi untuk akhirat, subuh di ketiduran, zuhur masih di jalan, asar lagi pemancingan, sampai maghrib masih arisan, isya ketiduran. Nggak ada modal dong, nggak ada bekal. Sementara sholat itu faktor utama, dia poin penting untuk memberikan apakah kita nanti selamat, apakah tidak. Inna awwalu ma yuhasabil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Jadi yang akan dihitung pertama kali itu sholat. Lah kalau sholatnya macet gimana?
macet semua yang lainnya. Nah, makanya pemirsa TVRI di rumah ibu-ibu, ini yang akan kita perkuat kepada kita semua tentang bekal apa saja yang mesti kita persiapkan untuk bekal, untuk amunisi, nutrisi, apalagi. Pokoknya menjadi stok setelah kita mati. Nah, kalau di dunia kita nyetok barang, mati, ditinggalkan. Wah, nyetok ini, nyetok itu, mati, tinggal semua. Harusnya kita juga nyetok kebaikan yang kalau kita mati, meninggalkan dunia, dia bisa membantu kita. Ini ruangan ini AC-nya banyak full, dingin. Bisa di request, Pak, misalkan rumah kita panas, AC. Pak, lantai kita ganti granit, oke. Kalau nanti di alam barzah, no way. Nggak ada granit, nggak ada AC, nggak ada multiroom, nggak kerangka baja, nggak ada LED, nggak ada semua itu. Panas atau dinginnya, pendek panjangnya, sumpek lapangnya, terang gelapnya, tergantung ketika hidup di dunia. Nah, maka perlu mempersiapkan bekal. Ini bukannya pengantar, langsung penjelasan untuk ibu-ibu semua. Nanti bisa ada yang mau dipertanyakan, kita berikan kesempatan. Baik, terima kasih Ustadz. Artinya kebahagiaan yang dimiliki oleh kita yang masih hidup ini adalah kebahagiaan kesempatan gitu ya Ustadz, untuk menyiapkan bekal ketika nanti kita setelah wafat gitu Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Riyahul Jannah nih. Apakah sudah menyiapkan pertanyaan belum deh? Udah ya, sudah nih. Siapa nih yang mau bertanya duluan? Boleh, silakan. Oke Ibu, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Boleh, duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tadi Ustaz mengatakan kita harus selalu mengingat mati. Ya. Jadi kita harus dengan cara apapun, baik dalam kegiatan apapun, kita harus banyak-banyak mengingat mati. Nah, salah satunya itu kita melayat kalau ada orang meninggal, kemudian menyelenggarakan fardu kifayah. Seperti memandikan jenazah. Seperti memandikan jenazah kita kan merupakan ibadah ya Ustaz. Ya. Nah, bagaimanakah kalau kita memandikan jenazah, kemudian kita setelah itu kita menceritakan aib jenazah itu, apakah itu ada ininya? Kita mendapat pahala juga atau gimana Pak Ustaz? Ya. Baik. Saya rasa itu saja. Oh, belum perkenalkan diri tadi. Ya Bu, silakan. Itu yang kita tunggu Saya juga. Ibu Suwarni Muslim dari Jemaah Majelis Taklim Riyahul Jannah, Jalan Cendana, RT 1, Kelurahan Sawalebar Baru. Ya, baik, terima kasih Bu Sari, pertanyaannya luar biasa sekali. Namun akan kita jawab ibu-ibu dan juga Pak Ustadz setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Kolbu.